Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP46. Kali ini kita berada di Tanya TP episode kedua. Yap, di Tanya TP episode kedua ini pertanyaan saya munculkan di Instagram, bukan di YouTube. Yang nanya lumayan banyak, ada sekitar 480-an orang lebih yang bertanya. Jadi saya nggak mungkin jawab satu persatu, nanti videonya bisa sampai subuh. Saya minta tolong untuk memilih pertanyaan. Pertanyaan akan saya jawab, saya nggak tahu sebelumnya, jadi akan langsung saya jawab. Pertama dari Yongga Satria, Bang, gimana kalau kita berada dalam posisi sayang kepada dua orang? Kalau dari saya lebih baik kamu tanyakan dulu ke dua orang itu apakah dia sayang sama kamu atau enggak. Itu yang paling penting. Dari MJBL Noor, MJLBR, ya itulah. Cita-cita abang sebenarnya apa, Bang? Cita-citaku kalau dulu waktu kecil aku pengen jadi presiden. Itu fakta. Ya, itu. Fredly Vendis, gimana perasaannya udah 30k subscriber? Perasaannya bingung. Jadi semakin banyak orang yang nge-subscribe berarti semakin banyak orang yang nonton, dan sekarang nggak bisa bikin video semaunya lagi. Kalau dulu di video-video awal saya bikin video semaunya tanpa perlu mikir ini itu hasilnya gimana. Sekarang lebih harus bertanggung jawab lah. Sinar Bani, room tour kapan? Room tourku di 100.000 subscriber, sabar saja, masih lama. Dari Fajar NRR, Mas P, caramu menghadapi para haters gimana? Menurut saya haters itu sama seperti fans ya. Dua-duanya sama-sama mencari tahu, dua-duanya sama-sama ngepoin lah intinya. Haters ini menurut saya hampir sama dengan fans. Jadi kalau menurut saya haters itu adalah fans yang mencari perhatian dengan cara membenci. Cara saya menghadapi adalah nggak usah diperhatikan, gitu aja. Pratama 992, impian terbesar yang abang ingin raih saat ini apa? Impian terbesar. Membanggakan kedua orang tua. Dari Firman_Rayahan, bagaimana perasaannya Bang TP ketemu para YouTuber terkenal? Perasaannya lebih ke nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu. Jadi 3 atau 4 bulan yang lalu saya cuma melihat mereka dari YouTube, menikmati konten-konten mereka dari YouTube, dan pada saat di YouTube Fanfest kemarin saya ketemu langsung. Jadi kayak oh gini ya aslinya ya, cuma gitu aja. Jadi bingung mau ngomong apa, lebih ke segan atau sungkan ya. Bahasa Indonesianya sungkan apa sih? Ya lebih ke segan atau sungkan gitulah. Bingung mau ngapa-ngapain. Begitu disapa waktu itu, yang nyapa pertama saya ingat waktu itu Bang Ewo. Ketemu ya kayak nggak tahu mau ngomong apa. Lalu ada waktu itu Mas Anjidra juga nyapa dan bingung. Mas P, kok gak melu crafty nopo Mas? Tolong dijawab Mas P. Skip aja. Dari Ongki 13, apakah menjadi YouTuber lebih menghasilkan daripada pekerjaan Mas P? Untuk sekarang jauh belum. Dari Andre Jendika, Mas P, kenapa crafty second mulu? Ini kenapa sih pertanyaannya crafty yang milih pertanyaan? Next. Fajar Sos 9, kenapa nggak gabung crafty? Astaga. Next. Lalu dari M Alvin Aziz, Mas P, kalau subscribermu udah ratusan ribu atau jutaan dan penghasilan dari YouTube lebih dari pekerjaanmu sekarang atau kontraktor, apa Mas P mau berhenti menjadi kontraktor atau dari pekerjaan lainnya terus fokus ke YouTube? Agak berat pertanyaannya ya. Saya sih intinya kalau sekarang saya nge-YouTube karena hobi, karena saya ingin men-share hobi saya, men-share ide-ide saya ke YouTube. Kalau misalnya kerjaan untuk perut, gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Jadi mungkin kalau misalnya nanti hobi saya yaitu nge-YouTube bisa melebihi dari pekerjaan saya, why not? Video Wahyu.C, Mas P, lu kaget gak pas subscriber lu sebanyak ini hanya dalam 3 bulan? Kalau kaget yang itu ya enggak. Karena saya kan tiap hari ngeliatin progres naiknya subscriber. Intinya kayak nggak nyangka aja, wow bisa cepet gitu, dan alhamdulillah. Lalu pertanyaan berikutnya, Mas TP kok nggak ikutin crafty? Kenapa kalian bertanya ini terus gitu loh? Oke, ya udah aku jawab. Kenapa saya nggak ikutin crafty? Ini sedikit memojokkan tim crafty sebenarnya jawabannya. Jadi awalnya dulu saya main TB itu bareng anak-anak crafty. Ada J, ada Robby. Lalu saya diajak untuk mencoba ikut turnamen. Ya yang ngajak juga si J sama si Robby. Setelah itu lanjut. Kita bikin tim. Intinya bukan tim niat seperti itu sih. Jadi lebih ke tim have fun aja, menang kalah yang penting main lah, seperti itu, yang penting partisipasi.
Ternyata tim kita udah sering ngikut-ngikut lomba dan udah sering menang. Kita nyoba ikut PBNC 2015. Pada saat PBNC 2015 itu saya ngelontarkan ke anak-anak lain, gimana kalau tim ini ada kaptennya. Menurut saya pribadi nggak mungkin satu tim nggak ada kapten. Akhirnya malah anak-anak 4 lain itu milih saya jadi kapten. Bukan saya mengajukan diri, tapi anak-anak lain itu teman-teman seperti J, Robby, Excel waktu itu meminta saya untuk menjadi kapten. Ya udah kita berangkat. Saya menjadi kapten dari tim sebelumnya. Saya, J, Robby, Hilman, Excel berangkat ke PBNC. Alhamdulillah kita menang waktu itu PBNC 2015, berangkat ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta ternyata kita langsung kalah. Setelah itu anak-anak jadi kayak kehilangan semangat. Saya ajak latihan nggak mau karena alasan lebih enak war biasa, war 88 daripada war 55. Ya udah akhirnya saya diemin aja. Pendapat saya waktu itu mungkin lebih ke mungkin anak-anak masih down karena kalah. Udah sampai Jakarta tiba-tiba kalah. Lalu ternyata si J, Robby dan Excel membuat tim sendiri yang dinamakan tim Crafty dan tidak mengajak saya. Saya nggak tahu alasannya kenapa mereka mengundurkan diri tanpa bilang juga dari tim saya dan membuat tim sendiri tanpa bilang juga dari saya. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Kalau pendapat saya sih mungkin karena saya yang terlalu cupu, terlalu lemah. Jadi mereka sungkan atau mereka segan mau ngomong, kamu cupu, gak usah ikut tim lagi. Mungkin mereka segan mau ngomong gitu. Jadi saya lebih mikir ke baiknya aja. Ya udah, kalau saya nggak diajak ya udah nggak usah turnamen lagi. Saya nggak bikin tim lagi, lebih ke gitu sih. Kenapa saya nggak ikut tim Crafty? Karena intinya karena tidak diajak. Lanjutnya dari Denny Prastiono, tolong dijawab bersama sang istri untuk kedua pas. Oke, bentar saya panggilkan istri saya dulu kalau gitu. Sini yang duduk sama Om. Ini aku tadi lagi bikin video tanya TP, terus Denny Prastiono bilang tolong dijawab bersama sang istri. Untuk kedua pasangan yang saya tanya sekarang, apakah pernah mengingok atau mengigau atau mengigau? Terus kedua pasangan ini apa pernah ngiler? Aduh, pertanyaannya. Aku pernah ngigau gak? Sering. Enggak sering sih, pernah. Masa pernah? Pernah. Kalau ngiler? Tiap hari. Terus? Kalau Greta sering gigau. Masa iya? Ngilernya tapi ngiler yang sok-sok elegan gitu. Jadi kalau ngiler dikit langsung dibersihin gitu. Nggak kerasa orang lagi tidur. Lalu pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fahrul. Bang, suka ribet gak kalau membagi waktu buat game terus buat istri sama pekerjaannya? Aku adil gak sih bagi waktunya? Enggak. Kok bisa? Mana yang gak adil? Enggak lah. Adil lah. Enggak lah. Adil lah. Orang setiap hari aja hampir live streaming. Enggak lah, enggak setiap hari. Game. Enggak lah. Sabtu Minggu kita juga udah jarang pergi. Ya intinya kan aku kerja. Intinya kerja kan. Ya ribet lah kalau gitu jawabannya. Dari Rayhantogi _S, dulu pernah bolos sekolah atau kuliah atau kerja buat main game nggak? Sering. Dulu katanya SMP hampir tiap hari dia bolos gara-gara main game di warnet. Ya jangan diberitahukan juga, nanti ditiru. Ya itu nggak bagus, makanya jangan ditiru kayak gitu tuh. Ya, jadi nggak usah dijawab. Ya nggak apa-apa lah. Ya wes, next dari Fadil Iza lah. Oh, Fadil Iza. Kenapa Mas TP memilih Mbak Greta? Karena dia sempurna. Jadi gini, pemikirannya, bentar, aku nggak gombal ini faktanya. Jadi faktanya, pemikirannya kalau kita hanya melihat dari face-nya atau dari fisiknya aja, suatu saat fisik pasti akan menua. Setiap orang pasti akan timbul keriput dan nggak cantik lagi. Tapi ada juga ya nenek-nenek yang cantik ya. Ada banyak. Tergantung ini sih. Ini kebiasaan kan? Ini kebiasaan kan? Kebiasaan pasti akan ngeriput dan jelek. Tapi yang tidak bisa menjadi jelek adalah hatinya. Karena saya melihat face-nya cantik, hatinya cantik, itulah saya pilih. Ya, gitu. Next dari Greta Febriana. Inilah kamu dewe ya. Enggak, orang ada yang nanya, terus tak jawab. Aku sudah lupa rasanya liburan, sudah bertahun-tahun nggak liburan. Gimana ya rasanya berlibur? Kan kita udah liburan kemarin. Enggak, apa?
Yang Mana? ke Pekanbaru itu. Enggak, itu aku ngunjungin. Pasti gak mau Itu ngaku. silaturahmi. Yang ke Kemana? Bali. Itu kado ulang tahun. Mana? Oh, ini namanya istri tidak bersyukur. Enggak juga, enggak juga. Next dari Ivan Aditya. Kamu dari awal sampai kemudian menikah pacarnya ada berapa? Satu. No comment. Ya pacarnya cuma satu. Ini pacar pertama saya dan istri pertama saya. Pacar lo ya. Iya, pacar pertama. Habis gitu langsung saya jadikan istri. Itu. Yakin? Yakin sekali. Next. Dari Redian TP _, ciri-ciri TP kadang marahnya nggak jelas, kadang ketawa sendiri, kadang aneh, kadang baik, kadang ganteng, kadang jelek, kadang lagi hoki, kadang nggak hoki. Bener nggak? Ya semua orang pasti kayak gitu. Ya semua orang pasti kayak gitu. Jadi kadang marah nggak jelas, kadang ketawa sendiri, semua orang pasti kayak gitu. Nggak cuma kamu kan? Heeh. Ciri-ciri manusia itu Kadang hoki, kadang nggak hoki kan? Nggak setiap orang dapat rezeki. nggak usah marah-marah lo bisa Ya nggak, pertanyaannya soalnya aneh. Next. Pertanyaan apa itu? Ini yang mirip pertanyaan apa sih? Siapa emang? Pertanyaan berikutnya dari Mahendra Segi. Mas, pas Mbak Greta ketemu Mas TP di warnet sewaktu cipta pada pandangan pertama itu Mas TP-nya ngapain di warnet? Warnetnya warnet sentral. Enggak, waktu itu bukan cipta pada pandangan pertama. Itu yang sedikit saya klarifikasi. Jadi, kamu cipta pada pandangan pertama lah? Enggak lah, orang waktu itu aku nganterin pacarnya dia ke warnet. Bukan pacar lah, mantanku itu. Tadi bilangnya pacar cuma satu. Wow, Jadi udah Greta ketahuan. ini adalah sahabat dari mantan saya. Jadi dia nikung gitu lah, Greta nikung Terus kamu sahabatnya enggak? itu. Enggak lah. Terus kamu enggak? Kamu enggak? Ya, jadi itu bukan cinta pada pandangan pertama. Aku waktu itu nge-game di warnet. Jadi di warnet itu ada dua. Waktu itu ada warnet khusus gamingnya dan warnet khusus Umum. browsingnya umumnya. Greta sama mantan saya waktu itu ada di umumnya, saya waktu itu jalan ke warnet khusus gamingnya, bukan sentral. Dari MC Titik Wawan, ceritain dong suka duka jadi suami gamers, suka dimarahi istri atau apa? Suka duga. Dimarahi istri kah? Ya apa sih? Untuk kamu sih? Sebentar. Ceritain dong suka duga jadi suami gamers. Berarti kamu gamers? Aku, suami gamers. Maksudnya untuk aku. Terus suka dimarahi istri kah kamu gitu? Atau Loh, tapi dia nggak, pertanyaannya nggak khusus kamu, tanya TP kok. Ya saya paham lah intinya pertanyaannya. Jadi suka duka jadi seorang suami gamers mungkin ya. Nggak ada suka dukanya, biasa aja sih. Sama seperti suami-suami lainnya. Suka dimarahin istri nggak suka. maksudnya apa sih? Dia tanya suka dimarahin istri nggak? Ya nggak suka lah. Benar, siapa yang pilih sih? Aduh. Next, pertanyaan terakhir dari Mr. Jonathan 9. Kenapa Bang TP mau jadi YouTuber dan istri Abang emang ngedukung? Kenapa saya mau jadi YouTuber? Ini lebih ke ngelihat YouTuber-YouTuber lain kok bisa mengekspresikan kreasinya di YouTube. Jadi saya iri melihat mereka berkreasi di YouTube. Jadi saya coba berkreasi juga di YouTube. Istri Abang emang ngedukung? Kamu ngedukung? Dukung lah, siapa yang nggak dukung? Istri yang baik mendukung. Dukung lah. Oke. Sering jalan-jalan juga, sering liburan. Pasti aku dukung. Semangat. Dukung ada maunya. Oke, thank you buat yang udah nonton sampai akhir video ini. Bentar, ini udah nih. Udah lah. Gitu aja, perasaan banyak deh. Ya udah tak jawab sebelumnya aku. Iya deh. Udah, aku mau tutup ini. Ya. Oke. Oke. Thank you yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Share-nya mana? Oh iya, ada share-nya ya. Lagi-lagi jangan lupa. Like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.